Kali ini kita bakal bahas topik yang bisa banget ngubah hidup, self-love alias sayang sama diri sendiri. Apa sih rasanya benar-benar mencintai diri sendiri lebih dari siapapun? Gimana caranya biar energi kita balik lagi? Kebahagiaan jadi prioritas. Dan kita bisa bikin batasan tanpa rasa bersalah. Emang bisa ya, Kong? Bisa banget dong. Ini bukan sekadar motivasi kosong ya. Ini panduan buat ngubah cara kamu ngelihat hidup. Mulai dari dalam diri. Kalau kamu pernah ngerasa ngasih terlalu banyak buat orang lain, tapi malah ngerasa kosong sendiri, ini buat kamu banget. Jadi, santai dulu, tarik napas panjang, dan yuk kita eksplor kekuatan dari self-love bareng-bareng. Nah, yang pertama, beri izin buat sayang sama diri sendiri. Gini deh, sekarang di luar sana pasti ada aja yang lagi nunggu izin buat sayang sama diri sendiri. Tapi nih ya, izin itu sebenarnya udah kamu punya dari dulu. Masalahnya, kita sering lupa ngasih izin itu ke diri kita sendiri. Coba dipikir, kita tuh gampang banget ngasih cinta ke orang lain. Ke temen yang kadang cuek nggak bales chat, ke pasangan yang nggak selalu ngargain, bahkan ke kerjaan yang bikin capek banget. Tapi pas giliran nyayangin diri sendiri, kita malah kayak ngemis-ngemis sisa di meja makan kita sendiri. Setiap pagi pas kamu bangun, itu tuh udah berkah. Tapi apa yang pertama kali kamu lakuin? Cek HP, scroll media sosial, mikirin siapa yang nge-like postingan kamu, atau pusing mikirin pendapat orang lain. Nah, di situ masalahnya mulai muncul. Nah, jadi gini, gue sering lihat ini terutama untuk usia muda ya. Kerja 3 job sekaligus. Sibuk banget buat nyenengin bos, pacar, keluarga, semua orang kecuali dirinya sendiri. Sampai akhirnya tumbang-tumbang juga. Tubuh kita udah nggak kuat dan benar-benar nyerah. Kenapa? Karena kita lupa sama orang terpenting di hidup kita. Siapakah orang itu? Ya, itu diri kita sendiri. Jadi mas mbak sekalian, sayang sama diri sendiri itu bukan egois. Itu perlu banget. Kayak yang sering dibilang di pesawat. Pasang masker oksigen sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bisa napas, kamu juga nggak bisa bantu orang lain buat napas. Itu bukan egois, itu pinter. Tapi seringnya, kita malah kebalik mikirnya. Kita merasa prioritasin diri sendiri itu salah, kayak dosa besar. Dengerin ini baik-baik. Kebahagiaan kamu tuh bukan cemilan. Itu hidangan utama. Ketenangan pikiran kamu bukan tambahan opsional. Itu wajib. Dan harga diri kamu, itu nggak bisa dinego, oke? Nah lanjut. Apa aja sih wujud self-love yang sesungguhnya? Self-love itu bukan cuma soal pergi ke gym, makanan sehat, tidur teratur, atau maskeran. Meskipun semuanya penting. Dan emang itu nggak salah kok. Tapi self-love yang asli tuh soal keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil tiap hari. Itu kayak berani bilang tidak pas kamu udah capek banget dan butuh istirahat. Makan enak tanpa rasa bersalah. Lihat kaca tanpa nyalahin kekurangan kamu. Atau nikmatin waktu sendirian tanpa ngerasa kesepian. Tapi masalahnya, kita hidup di dunia yang ngerayain kebiasaan, ngeluarin tenaga, sampai habis-habisan. Nggak makan karena sibuk. Kurang tidur, kerja lembur terus-terusan. Kita nyebutnya hustle. Tapi jujur aja, itu bukan kekuatan. Itu penghancuran diri pelan-pelan. Dengerin ini, nggak ada satu orang pun yang bakal bisa sayang sama kamu lebih baik dari diri kamu sendiri. Pasangan impian yang kamu tunggu, mereka nggak bisa ngisi cangkir yang kamu biarin kosong terus. Kalau di dalamnya kamu masih retak. Nah lanjut. Bikin batasan, dan berani bilang enggak. Salah satu bentuk self-love yang paling keren adalah belajar bikin batasan. Coba deh pikirin ini. Tiap kali kamu bilang iya buat sesuatu yang sebenarnya kamu nggak mau, itu sama aja kamu bilang enggak ke diri sendiri. Tiap kali kamu tetap bertahan di situasi yang bikin hati atau pikiran sakit, kamu seakan ngasih tahu diri sendiri kalau kamu nggak layak buat dilindungi. Mungkin kamu lagi ada di hubungan yang bikin energi habis terus. Mungkin kerjaan kamu sekarang bikin semangat hidup anjlok. Atau mungkin kamu dikelilingi sama orang-orang yang cuman inget kamu pas mereka butuh aja. Kalau kamu nggak ngargain diri sendiri, hidup bakal terus kasih orang-orang yang sepakat sama penilaian itu. Kalau kamu merasa diri kamu nggak berharga,
ya kamu bakal ketemu sama orang-orang yang nganggep kamu nggak berharga juga. Tapi tenang, ada kabar baiknya, ini bisa banget diubah, dan itu dimulai sekarang juga. Self-love itu dibangun dari hal-hal kecil. Bukan soal gesture besar, tapi tentang pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Misalnya, besok pagi ambil waktu sebentar buat diam dulu sebelum cek HP. Atau coba ngomong sesuatu yang positif pas ngaca. Mungkin juga ganti kopi pagi kamu dengan segelas air putih duluan. Hal-hal kecil ini lama-lama bakal ngumpul dan ngefek besar. Dan ya, nggak semua orang bakal suka sama kamu yang baru. Yang berani bilang enggak, bikin batasan, dan milih diri sendiri dulu. Tapi ya udah, biarin aja mereka nggak nyaman. Kenyamanan mereka itu bukan tanggung jawab kamu. Nah lanjut. Pentingnya, prioritasin diri sendiri. Sekarang yuk, kita bahas soal prioritas. Terlalu sering kita hidup buat orang lain. Kita jungkir balik cuma buat buktiin diri. Posting foto yang serba sempurna. Kerja lembur terus-terusan. Bilang iya, padahal hati kecil pengen bilang enggak. Tapi tahu nggak, orang yang paling butuh ingin melihat betapa berharganya diri kamu itu, ya kamu sendiri. Cinta yang asli, baik dari orang lain atau buat diri sendiri, nggak seharusnya bikin sakit. Kalau itu bikin kamu capek, habis energi, atau ngerasa nggak cukup, itu bukan cinta, itu hukuman. Dan jujur, beberapa dari kita udah ngehukum diri sendiri terlalu lama. Tapi tahu nggak apa yang terjadi kalau kamu mulai cinta sama diri sendiri? Lebih dari siapapun, kamu jadi nggak kehalang apa-apa. Bukan karena kamu ngerasa lebih hebat dari yang lain, tapi karena akhirnya kamu jadi sepenuhnya dirimu sendiri. Coba bayangin, pas kamu berhenti nyari orang buat lengkapin diri kamu, hubungan-hubungan kamu malah jadi lebih baik. Pas kamu nggak lagi ngemis validasi, pekerjaan kamu malah jadi lebih keren. Dan pas kamu mulai hidup buat diri kamu sendiri, hidup kamu jadi jauh lebih memuaskan. Tapi realistis aja ya, nggak setiap hari itu bakal gampang. Ada hari-hari di mana kamu bakal balik ke pola lama. Dan itu nggak apa-apa. Self-love itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses. Kayak maksudnya otot kamu, makin sering kamu latihan, makin kuat jadinya. Yang penting adalah mulai. Dan titik mulainya adalah hari ini. Oke lanjut ya. Berani melepas yang nggak lagi ngasih manfaat. Kadang, cinta sama diri sendiri itu artinya berani ngelepasin. Ngelepasin hubungan, kerjaan, atau kebiasaan yang udah nggak bikin hidup makin oke. Dengerin ini deh. Hidup bakal terus ngajarin pelajaran yang sama sampai kita benar-benar ngerti. Kalau kamu nggak ngargain diri sendiri, kamu bakal terus ketemu situasi yang nunjukin kurangnya penghargaan itu. Tapi pas kamu mulai bikin batasan, semuanya berubah. Coba bayangin ini. Kamu bertahan di hubungan yang cuma bikin energi habis. Atau kerja di tempat yang bikin jiwa mati pelan-pelan. Tiap kali kamu terima itu semua, kamu tuh seolah ngasih pesan ke diri sendiri. Dan ke dunia, kalau kamu oke aja, diperlakukan kayak gitu. Tapi aslinya, kamu nggak oke. Dan kamu nggak harus terus terjebak di situ. Cinta sama diri sendiri itu artinya sadar kapan sesuatu udah nggak sejalan sama nilai-nilai kamu, pertumbuhan kamu, atau kebahagiaan kamu, dan berani buat ninggalin itu. Emang nggak gampang. Pertumbuhan itu jarang yang mulus. Tapi nggak ada yang lebih sakit daripada terus stuck di tempat yang salah. Jadi, ambil langkah pertama. Mulai dari hal kecil. Bangun besok pagi dan lakuin satu hal aja, satu hal kecil, buat nunjukin cinta ke diri sendiri. Mungkin bilang sesuatu yang baik untuk afirmasi, mungkin jalan-jalan sebentar, atau mungkin bilang enggak buat sesuatu yang bikin energi habis. Hal-hal kecil kayak gini lama-lama jadi pondasi buat hidup yang lebih sehat, di mana kamu jadi prioritas utama. Lanjut mas mbak sekalian. Yang keenam, efek domino dari self-love. Begitu kamu mulai cinta sama diri sendiri, semuanya berubah. Serius, semuanya. Standar kamu naik. Kamu berhenti nerima perlakuan yang enggak baik. Baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Cara kamu bergerak, ngomong, dan menjalani hidup pun berubah. Kamu jadi versi terbaik dirimu, tanpa harus minta maaf. Pasti ada yang enggak suka, ada yang bilang kamu egois, atau sok berubah.
Bagus, emang harus berubah. Kamu itu manusia, bukan kondom. Jadi nggak harus terus-menerus dipakai, terus dibuang di tempat sampah selamanya. Lucunya, pas kamu mulai cinta sama diri sendiri, bakal ada yang ngetes komitmen kamu. Mereka bakal ngedorong batasan yang kamu buat. Mereka bakal menanyakan keputusan kamu. Mereka bakal coba bikin kamu ragu sama diri sendiri. Apapun itu, jangan kasih celah. Penyembuhan kamu mungkin bikin orang lain nggak nyaman. Pertumbuhan kamu bisa bikin mereka minder. Cinta kamu ke diri sendiri mungkin jadi tantangan buat mereka. Tapi itu bukan masalah kamu. Lanjut aja terus. Karena pas kamu cinta sama diri sendiri, kamu ngasih izin ke orang lain buat ngelakuin hal yang sama. Percaya deh, kepercayaan diri, kedamaian, dan keaslian diri, kamu bakal jadi inspirasi. Kamu bakal kasih contoh ke dunia gimana caranya berdiri tegak dalam kebenaran diri sendiri dan melangkah dengan bangga dalam kekuatan yang kamu punya. Dan yang paling indah adalah cinta ke diri sendiri nggak cuma ubah hidup kamu, tapi juga bikin efek domino. Satu tindakan cinta ke diri sendiri, satu langkah kecil, lama-lama bikin dunia di sekitar kamu ikut berubah, jadi lebih baik. Oke, lanjut ya. Stop nunggu izin. Berapa banyak dari kita yang nunggu waktu yang pas banget buat mulai? Mulai sayang sama diri sendiri, mulai proyek yang udah lama dipikirin, atau ngambil langkah besar dalam hidup. Dengerin, nggak ada waktu yang sempurna. Waktunya ya sekarang. Berhenti nge-pause diri sendiri. Berhenti tunda kebahagiaan. Stop nunggu izin buat hidup versi terbaikmu. Kamu nggak butuh persetujuan siapapun buat milih diri sendiri. Mau tahu apa itu kekuatan sejati? Itu pas kamu ngelihat kesalahan yang pernah dibuat dan milih buat belajar. Bukan malah terus nyalahin diri sendiri. Itu pas kamu lihat kekuranganmu dan milih buat nerima. Bukan nutup-nutupin. Satu hal yang perlu jelas banget. Kebahagiaanmu tuh bukan egois. Kesehatan mentalmu nggak bisa dinego. Kedamaian pikiranmu bukan buat diperdebatin. Kamu punya hak penuh buat bikin hal-hal ini jadi prioritas dalam hidupmu. Ingat, dunia mungkin bakal nyodorin 1000 alasan kenapa harus lebih sayang sama orang lain daripada diri sendiri. Jangan percaya. Pas kamu sayang sama diri sendiri dengan benar, kamu justru jadi lebih baik dalam nyenengin orang lain. Pas kamu respect diri sendiri sepenuhnya, kamu otomatis respect orang lain juga. Dan pas kamu jagain batasanmu, kamu ngajarin orang lain buat lakuin hal yang sama. Nah, lanjut guys. Bangun hubungan sama diri sendiri. Hubungan yang kamu punya sama diri sendiri itu bakal jadi dasar buat semua hubungan lain dalam hidupmu. Dengerin ini baik-baik. Cara kamu nge-treat diri sendiri bakal nentuin gimana orang lain nge-treat kamu. Kalau kamu nggak respect sama diri sendiri, orang lain juga nggak bakal respect kamu. Kalau kamu nggak nilai diri sendiri, orang lain juga nggak bakal nilai kamu. Dan kalau kamu nggak cinta sama diri sendiri, orang lain nggak akan bisa benar-benar cinta sama kamu. Ada yang mungkin tumbuh besar dengan kepercayaan kalau cinta itu harus didapetin, kalau kamu harus mencapai sesuatu, atau jadi orang lain dulu biar layak dicintai. Tapi, ini kenyataannya. Nilai dirimu nggak ada di apa yang kamu lakuin. Nilainya ada di siapa kamu. Dan siapa kamu itu udah cukup. Pas kamu benar-benar ngerti ini, hidupmu bakal berubah. Senyummu bakal tulus. Tawamu jadi asli. Kedamaianmu nggak gampang digoyang. Bukan karena hidup jadi lebih gampang, tapi karena kamu jadi lebih kuat. Oke, next. Buang jauh-jauh rasa bersalah dan malu. Beberapa dari kita mungkin ngerasa bersalah karena mulai ngutamain diri sendiri. Seolah-olah salah kalau kebutuhanmu diutamakan. Tapi coba pikir, siapa yang bilang itu? Siapa yang bikin aturan kalau kebahagiaanmu harus jadi urutan terakhir? Faktanya, kebahagiaanmu tuh bukan barang mewah. Kedamaian pikiranmu bukan bonus. Harga dirimu nggak bisa ditawar-tawar. Semua itu adalah pondasi hidupmu. Dan kalau kamu masih ngerasa bersalah karena bikin batasan atau bilang tidak, udah saatnya buang rasa bersalah itu. Karena itu nggak ada manfaatnya buat kamu. Pas kamu mulai benar-benar cinta sama diri sendiri, lihat deh gimana pilihanmu berubah. Kamu bakal berhenti nerima remah-remah dan mulai ngarepin hidangan utama. Kamu bakal berhenti minta maaf atas keberadaanmu dan mulai ngerayainnya. Sayang sama diri sendiri artinya ngasih maaf buat kesalahanmu, sabar sama proses pertumbuhanmu, dan percaya kalau kamu bisa bikin keputusan yang tepat, meskipun itu nggak gampang.
Ingat, kamu nggak harus sempurna, dan itu nggak apa-apa. Self-love itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus bergerak maju. Nah lanjut ya, keluar dari kebohongan terbesar dunia. Dunia seneng banget bikin kita ngerasa nggak cukup. Katanya kita kurang muda, kurang kurus, kurang kaya. Kenapa begitu? Karena itu menguntungkan buat mereka. Mereka jualin produk, jasa, dan solusi buat memperbaiki diri kita. Tapi ini faktanya, nggak ada yang salah sama dirimu. Kamu nggak rusak. Kamu bukan proyek yang butuh diperbaiki. Kamu itu karya seni yang lagi terus berkembang. Stop deh ngebandingin hidupmu sama orang lain. Sosial media itu cuma cuplikan highlight, bukan realita. Jangan kebawa pikiran kalau orang lain hidupnya udah sempurna. Mereka juga masih cari jalannya kok. Fokus aja sama perjalananmu sendiri, pertumbuhanmu, dan ritme hidupmu. Dan ini harus jelas banget. Nilai dirimu tuh nggak ada hubungannya sama uang di dompet, angka di timbangan, atau status hubunganmu. Nilai dirimu ada di dalam dirimu. Diri yang asli, tanpa filter, apa adanya, dan nggak minta maaf jadi diri sendiri. Disitulah letak kekuatanmu. Clear? Lanjut ya. Mulai bertindak, kekuatan mulai sekarang. Gini ya, self-love itu bukan cuma konsep. Self-love itu tindakan. Bukan cuma dipikirin, tapi dilakukan setiap hari. Mulai dari yang kecil aja. Besok pagi pas bangun, pilih satu hal, cuma satu hal, yang nunjukin kalau kamu sayang sama diri sendiri. Mungkin minum air putih sebelum ngelakuin apapun. Mungkin ngasih waktu buat tarik napas sebelum cek handphone. Mungkin lihat kaca terus ngomong, aku udah cukup. Langkah-langkah kecil ini bakal nambah. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bakal jadi gaya hidup. Sampai akhirnya, self-love bukan lagi sesuatu yang harus diusahain. Itu udah jadi bagian dari dirimu. Tapi tetap ingat ini ya, pas kamu mulai cinta sama diri sendiri, bakal ada aja yang nguji kamu. Ada yang bilang kamu egois, ada yang nggak terima sama batasanmu, ada yang nanya-nanya keputusanmu. Jangan kasih mereka ruang buat ngerusak perkembanganmu. Ingat, kamu hidup bukan buat bikin semua orang bahagia. Kamu hidup buat jalanin kebenaranmu. Buat cinta diri sendiri dengan penuh, sampai kebahagiaanmu nggak bisa digoyang, apapun yang orang lain pikirkan. Yang terakhir, dan nggak kalah penting, perubahan besar dimulai dari dirimu. Cinta sama diri sendiri itu revolusioner banget di dunia yang suka ngambil untung dari rasa nggak percaya diri kamu. Kebahagiaanmu tuh bentuk perlawanan di tengah masyarakat yang doyan banget bikin takut. Rasa hormat ke diri sendiri itu tindakan radikal di budaya yang jualan kesempurnaan palsu. Pas kamu milih buat cinta sama diri sendiri, kamu nggak cuma ngubah hidupmu, tapi juga dunia. Satu aksi self-love, satu pikiran, satu keputusan, satu momen kecil, semua itu punya dampak besar. Coba pikirin ini deh, dunia nggak butuh salinan, imitasi, atau duplikat. Dunia butuh dirimu, yang asli, yang unik, yang berdiri tegak sama kebenaranmu, jalan dengan bangga sama kekuatanmu, dan hidup tanpa minta maaf jadi diri sendiri. Dan ketika kamu mulai benar-benar cinta sama diri sendiri, ada keajaiban yang terjadi. Kamu berhenti minta maaf jadi diri sendiri. Kamu nggak lagi ngerasa perlu kecil-kecilin diri, biar pas di tempat yang udah nggak cocok buatmu. Kamu berhenti redupin sinarmu, cuma biar orang lain nggak silau. Karena orang yang tepat bakal sayang sama dirimu yang asli. Dan yang nggak cocok, mereka bakal pergi sendiri. Dan itu justru bagus banget. Sebagai bonus untuk hari ini, sekarang adalah waktumu. Jadi sekarang gue mau tanya, apa sih yang lagi kamu tunggu? Izin? Udah dapet kok. Persetujuan? Nggak perlu juga. Momen yang sempurna? Momen itu ya sekarang. Ini waktumu buat milih dirimu sendiri. Buat utamain kebahagiaanmu, kedamaianmu, dan nilai dirimu. Buat hidup tanpa minta maaf jadi versi terbaik dari dirimu yang sebenarnya. Dan ingat, self-love itu bukan sekali jadi. Ini latihan harian, pilihan yang kamu buat dari detik ke detik. Kadang gampang, kadang susah. Tapi setiap hari, itu selalu layak diperjuangkan. Ketika kamu cinta sama diri sendiri lebih dari apapun, kamu nggak cuma ubah hidupmu, kamu ubah dunia. Satu orang yang cinta sama diri sendiri, satu pikiran penuh kasih, satu langkah kecil. Ingat ya, kamu nggak cuma cukup, kamu luar biasa. Selalu begitu dari dulu. Dan bakal selalu begitu. Kalau ini nyentuh hatimu, kasih like, komen, dan subscribe ya. Kita juga mau tahu di kolom komentar,
Apa satu hal yang bakal kamu lakuin hari ini buat tunjukin rasa cinta ke diri sendiri? Kita pengen banget dengar ceritamu. Tetap sayangi diri sendiri dan terus bersinar. Dunia butuh cahayamu. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.